Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, kembali lagi bersama kami di media At-Taufik, media yang menjadi inspirasi dan yang pasti banyak motivasi insya Allah. Alhamdulillah, pada hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, satu hari kemudian di bulan istimewa, yakni bulan yang dimana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di samping saya ada orang hebat, kita sapa deh. Assalamualaikum Ustaz Hasan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Masya Allah, keluarga sehat? Sehat alhamdulillah. Istri sehat? Sehat. Anak sehat? Sehat semua. Alhamdulillah. Masya Allah, teman-teman semua, sahabat media At-Taufik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang menonton kajian kali ini, saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, di samping saya tadi Ustaz Hasan ya. Saya mau nanya dulu nih, Gimana? ini di hari spesial ini sebenarnya Ustaz Hasan ini di At-Taufik sebagai apa sih? Masya Allah. Gitu ya. Alhamdulillah Pak Iman, saya di At-Taufik kurang lebih berjalan 6 tahun ya Pak Iman ya. Masya Allah. 6 tahun di menjadi seorang guru yang pastinya ya, menjadi seorang guru agama yang alhamdulillah pada tahun ini mendapatkan amanah menjadi guru Al-Quran. Masya Allah. Dan sekaligus kayaknya ini ya sebagai koordinator Quran Ini ya. ya koordinator Al-Quran. Masya Allah. Jadi ini Pak, luar biasa ya. saya belajar lah Pak Iman lah ya. Baik. Alhamdulillah, sahabat semua media TK. Ustaz Hasan ini guru spesial ya. Saya katakan di sini bisa kalau anak-anak manggilnya Pak Hasan. Ada juga Ustaz Hasan sampai sebagai Kiai Hasan. Masya Allah. Di Kiai itu udah ini ya, istrinya 4 anaknya maksudnya. Oh, iya. Anaknya maksudnya. Alhamdulillah ya. Baik Ustaz Hasan, alhamdulillah di hadapan kita ini ada ayah bunda, kemudian ananda-ananda semua dan semua yang mungkin saya agak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum semua yang menonton pada talk show kali ini. Alhamdulillah, Ustaz Hasan makasih banyak atas kehadirannya. Pertemuan hari ini yaitu kita insya Allah akan ngobrol-ngobrol santai aja Ustaz, ya ngobrol-ngobrol santai saya karena saya hadirkan Ustaz Hasan ini spesial banget gitu ya. Beliau di At-Taufiknya udah 6 tahun, kemudian juga sebagai koordinator Quran, dan saya ingin hari ini itu membahas tentang bagaimana sih menjadi keluarga Quran gitu. Sudah ya. Gitu. Jadi Ustaz Hasan nanti bisa gimana sih yang Ustaz Hasan lakukan baik di keluarga, kemudian manajemen di sekolah dan sebagainya. Boleh Ustaz Hasan, yang pertama bagaimana Ustaz nih menjadi keluarga Quran itu Ustaz Hasan? Insyaallah. Pak Iman, kalau kita berbicara tentang keluarga Al-Quran, ini selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ahlul Quran. Ahlul Quran, keluarganya Allah berarti. Keluarga Al-Quran, Ahlullah, keluarga Allah. Apa sih pengertian ahlu itu? Ya, ahlu itu dalam Al-Quran dikategorikan menjadi 2. Bisa jadi keluarga, ahlu keluarga. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ahli keluarga. Tapi juga ada di dalam Al-Quran itu disebutkan ahlu itu adalah orang yang spesial. Orang yang spesial. Jadi spesial di bidangnya. Jadi ahli Al-Quran adalah orang yang spesial di dalam bidang Al-Quran. Ini yang dinamakan ahli Al-Quran. Siapakah mereka ahli Al-Quran? Ya, kira-kira ada 2 penyebutan di Al-Quran itu, dan mungkin banyak penyebutan yang lain ya. Kita ambil 2 penyebutan di Al-Quran. Di dalam surat Al-Anfal Allah katakan al-mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang mukmin yang benar-benar keimanannya itu kuat. Ya, inilah salah satu ciri ahli Al-Quran. Al-mu'minun apa siapa mereka? Kita lihat di dalam surat Al-Anfal tadi ayat kedua gimana bunyinya? Al-mu'min. Ya, al-mu'minun haqqan bunyinya seperti apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah idza dzukira, ketika disebutkan nama Allah, wajilat, bergetar. Wajilat ini dalam bahasa Arab artinya spontanitas. Jadi merasa gemetar, merasa
takut, ya merasa langsung terpanggil, Hidup ya, hati hidup itu. hatinya. Ya qulubuhum wa idza tuliyat idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika disebut atau dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Ya, imannya bertambah. Inilah yang dinamakan apa? Al-mu'minuna haqqan, menjadi salah satu ahli Al-Qur'an. Jadi ketika ada penyebutan Allah, ya, ketika ada suara azan, Allahu Akbar, kita langsung bergerak. Itu salah satu ciri menjadi ahli Al-Quran. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita bertambah keimanan kita, itu adalah salah satu ciri kita menjadi ya ahli Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa sekali. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ini Masya Allah. bahkan di ayat yang selanjutnya disebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu bertawakal kepada Allah. Menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cirinya juga nih buat kita semua Pak Iman, buat pemirsa dan buat anak-anak ibu kita, alladzina yuqimunas shalah. Ya, mereka ahli Al-Qur'an itu adalah yang senantiasa mendirikan salat. Ya, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan merupakan sebagian rezeki yang dia miliki. Maka ketika menjadi al-mu'minuna haqqan, Allah akan berikan apa? Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Luar biasa, dikasih derajat, ditingkatkan kedudukannya di hadapan Rabb-nya dan mendapatkan maghfirah, ampunan, kemudian wa rizqun karim. Jangan merasa takut akan rezeki, Allah kasih wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Nah, ini salah satu ahli Al-Quran, ya, ciri Al-Quran, bagaimana kita menjadi ahli Al-Quran. Ini salah satunya, ya, cara-caranya kita, ya, ketika Allah disebut namanya, kita bergetar, kemudian kita membaca Al-Quran, semakin bertambah iman kita pasrahkan urusan kita kepada Allah, kemudian kita laksanakan sholat, ya, kemudian kita berinfak dan amal-amal yang lain yang menjadikan kita menjadi ahli Al-Quran. Ini penyebutan hanya satu aja, baru satu, tapi luar biasa ya, spesial. Al-mu'minuna haqqan. Jadi Al-Quran adalah orang yang spesial di hadapan Allah. Salah satu ciri mereka adalah al-mu'minuna haqqan. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa Ustaz, jelas padat sekali ini menjadi ahlul Quran ini. Nah, kemudian Ustaz, kalau saya melihat, ya kan, di SMP Taufik ini kan sekolah unggul insya Allah. Dan salah satu di SMP Taufik ini unggulnya dalam bidang Al-Quran. Nah, ini kan antum sebagai mungkin koordinator Al-Quran. Nah, kira-kira nih menurut antum bagaimana nih antum terapkan supaya bagaimana siswa-siswi di sekolah ini menjadi tadi ahlul Quran. Gitu ya. Bagaimana menurut antum nih? Menjadi penghafal Quran juga begini Pak Iman, ya, menghafal Quran ini sebuah predikat yang istimewa dari Allah. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain, ya, Allah menyebutkan menjadi keluarganya Allah. Ahli Quran adalah ahlullah, keluarga Allah. Ya, makanya kita sering berdoa, Allahumma ja'alna min ahli Quran alladzina ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami dan keturunan kami menjadi keluarga-Mu, ya Allah, keluarga Al-Quran yang menjadi orang spesial di hadapan-Mu. Gimana caranya kita bisa menjadi penghafal Quran yang menjadi orang spesial di hadapan Allah? Ya, sebenarnya metode itu banyak Pak Iman, ya. Metode banyak, cuma sekolah-sekolah atau pesantren itu banyak metode. Intinya cuma satu Pak Iman. Kalau metode itu bisa terlaksana cuma satu, kekuatan yang ada dalam diri kita. Kekuatan apa? Kekuatan jiwa, kekuatan jiwa, keinginan yang mendalam, keinginan yang kuat, ya, niat yang bagus, niat yang kokoh. Nah, itu nanti akan dengan sendirinya bisa menjadikan diri kita selalu dekat dengan Al-Quran dan juga insya Allah kita menjadi penghafal Quran. Jadi 90% keberhasilan orang hafiz Al-Quran itu adalah kekuatan jiwa dia. Ya, catat ya teman-teman. 90%, 90%. ya, kesuksesan seorang hafiz Al-Quran itu adalah kekuatan jiwanya. Yang 10% itu adalah metode. Kalau dia sedikit caranya. Jadi kalau misalnya tidak punya kekuatan jiwa, ya, dia hanya berangan-angan saja, saya pengen hafal Quran. Tapi dia cuma pengen doang, tapi nggak ngelakuin. Mustahil. Makanya yang pertama yang harus kita tanamkan adalah niat yang kuat dan niat yang kuat, gitu ya, tulus pada Allah bahwa insya Allah kita akan bisa menjadi penghafal Quran. Ingat Allah selalu bersabda, ya,
innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Allah ya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak mungkin kita bilang kepada diri kita sepertinya kita nggak mungkin. Usia kita sudah 30 tahun. Iya, yang mungkin ada juga yang udah 40. Ini nggak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Malah saya punya murid Ustaz, yang umur udah 30 tahun dan masih baca Iqra. Dia masih berkata, mungkin nggak ya saya untuk bisa hafal Quran gitu. Maka ini salah satu penyakit orang menghafal Quran, Pak Iman. Gimana? Orang menghafal Quran, orang ingin bisa baca Quran. Salah satu penyakitnya apa? Dia ragu terhadap dirinya sendiri. Sepertinya nggak mungkin. Emang bisa saya hafal Quran? Emang bisa saya baca Quran? Iya, gitu Maka banyak kan hilangkan sifat-sifat seperti itu. Hilangkan kekhawatiran, keraguan ya. Nah, karena kita harus yakin ya, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ini salah satu trik atau rahasia supaya kita bisa menghafal Quran adalah salah satu kita punya kekuatan jiwa kita. Kalau punya kekuatan jiwa, banyak sekali yang kita lakukan nanti. Misalnya kita punya guru. Alhamdulillah di Al-Tafiq ini gurunya banyak ya. Menghafal Quran. Kemudian kita harus punya tempat khusus menghafal Quran. Di Al-Tafiq juga alhamdulillah setiap hari dibimbing oleh para guru. Telaki langsung ya. Langsung. Kemudian punya perencanaan. Kita di Al-Tafiq juga kurikulum Tafiq. Ya, perencanaan di Al-Tafiq kita jelas 5 tahun selesai dari Al-Tafiq. 3 tahun selesai di At-Taufik, selesai 5 juz. Masya Allah, jadi di At-Taufik ini besar sekali ya targetnya. Ya, targetnya 5 juz. Dan apakah mungkin 5 juz ini bisa? Ya, bisa betul. Makanya kita dari kekuatan jiwa kita. Jiwa ya. Kita jiwa, keyakinan jiwa kita, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi niat yang paling utama ya. Yang paling utama. Niatnya bagus, niatnya hebat, niatnya percaya yakin gitu. Insya Allah gitu ya. Bisa. Akan memudahkan gitu ya. Ya, meskipun kita punya perencanaan punya perencanaan ya, misalnya di kelas 7 kita buat rencana hafal Al-Quran itu 1,5 juz. Di kelas 7 itu? Kelas 7, Baik, kelas 8-nya 2 juz, kemudian kelas 3-nya atau kelas 9-nya 1,5 juz. Jadi 5 juz insya Allah bisa selesai. Masya Allah. Makanya yang pertama tadi kunci keberhasilan apa Pak? Niat atau keinginan yang kuat, ya. Kekuatan jiwa kita yang nanti bisa mengalahkan semuanya. Itu Allah ala kulli syai'in qadir. penting sahabat semua, sahabat ATQ khususnya dicatat ya tadi yang disampaikan Ustaz Hasan mengenai bagaimana supaya kita menjadi ahlul Quran. Kemudian kalau tips atau cara metode banyak kata Ustaz Hasan itu cuma 10%, tapi yang 90% adalah kekuatan atau keinginan dalam hati masing-masing. Baik Ustaz, makasih banyak. Kemudian di At-Taufik ini kan tadi programnya besar sekali ya. Iya. Sampai 5 juz nih, Masya Allah. Mudah-mudahan saya doakan semuanya yang menonton tayangan ini Allah mudahkan semua urusannya, terutama dalam menghafal Quran. Karena saya yakin dan semua orang tua dan terus mungkin meminta kepada Allah dalam doa setiap sujudnya, Rabbi habli minas sholihin, pengen jadi anak soleh. Nah, salah satunya yaitu pengen menjadi ahlul Quran anaknya itu Ustaz. Nah, kemudian menurut Ustaz sendiri ya, dalam kondisi seperti ini, mungkin dalam kondisi wabah yang kurang lebih udah hampir 7 lebih ya, kurang lebih ya. Masya Allah. Kira-kira menurut antum nih baiknya anak-anak semua, ananda semua yang mungkin masih sabar, yang di rumah terus, bagaimana nih baiknya menggunakan waktu yang mungkin bisa dibilang banyak waktu luangnya gitu, banyak waktu berinteraksi bersama handphone, gadget masing-masing gitu. Inilah menurut antum gimana nih? Inilah yang berperan penuh di sini adalah orang tua Pak Iman. Orang tua sangat penting. Orang tua sangat penting. Gimana sekali. nih? Ketika kondisi seperti ini, maka orang tua yang menjadi peran utama di sini. Sapa anak ayah bunda ya. Ya, ayah bunda, kita mengharapkan semua ayah bunda ikut berperan dalam rangka mensukseskan cita-cita tertinggi anak-anak kita menjadi seorang ahli Al-Quran. Gimana caranya orang tua itu bisa menjadikan anak kita menjadi penghafal Quran? Kira-kira ada 2 tips nih Pak Iman nih. Dua tips. Yang pertama adalah orang tua harus kompak. Ya. Wah, kompak. Dua-duanya harus kompak. Jadi ayah bundanya harus kompak. Kompak, Ya, ingin menjadikan putra putrinya menjadi ahli Al-Quran. Harus kompak Pak Iman, jangan sampai. Jadi bahasanya itu harus satu visi misi ya. Visi misi. Oke. Ini kompak, kemudian berdoa. Selalu didoakan. Selalu didoakan. Bagaimana kalau kita lihat di Al-Quran tuh
bagaimana cerita Sayyidah Maryam. Ya, Sayyidah Maryam, ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ya. Sebelum beliau lahir, ibunya sudah bernazar, ya, dia sudah bernazar ingin menjadikan anaknya menjadi, ya, keluarga Allah, ingin menjadikan anaknya menjadi orang yang mengabdi kepada Allah, ya. Selalu berdoa, tiap hari selalu berdoa. Alhamdulillah lahir, ya, lahirlah Maryam. Kemudian bukan hanya itu saja Pak Iman, setelah lahir apa yang dilakukan ini buat pelajaran buat kita semua. Setelah kita berdoa, berusaha, kita kompak dengan orang tua, ya, ayah bunda kompak, yang dilakukan adalah ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya ibunda, ya, Maryam, ya, mendidik Maryam menjadi, ya, keluarganya Allah, menjadi ahli, ya, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, ya. Salah satunya adalah menempatkan di tempat yang terbaik. Ya. Lingkungan. Jadi lingkungannya itu sangat mempengaruhi sekali ya. Ya. Kemudian dipilihlah seorang guru. Siapa guru Maryam? Zakaria, orang yang soleh, seorang nabi, ya. Ya, Masya Allah, ini dipilih luar biasa. Kemudian, ya, di samping ada tempat, ada guru juga, orang tua itu juga harus jadi teladan. Uswah jadi teladan, yang mana mungkin beberapa pekan lalu yang disampaikan kepala sekolah ya. Betul. Jadi teladan orang tua ini sungguh luar biasa. Ya. Kalau ingin menjadikan anak-anak kita menjadi penghafal Quran, kita harus membiasakan mereka dengan Quran. Jangan sampai kita meminta anak, ayo nak kamu baca Quran, sementara kita sendiri lagi baca Quran, atau sedang nonton TV, atau, ya, sedang main dan sebagainya. Ya, ini menjadi contoh kita bareng, kita bersama dengan anak-anak kita. Ini insya Allah nanti akan menjadi orang-orang hebat seperti itu, ya. Jadi mendidik anak menjadi hafal Quran, menjadi keluarga Al-Quran ini harus semuanya kompak, ya. Terutama ayah bundanya, ya kan, punya satu misi, harus benar-benar menginginkan, bukan cuma menginginkan, melainkan memberikan tadi contoh juga, ya. Contoh juga kepada fasilitas juga penting Pak Iman. Salah satu contohnya fasilitas dalam kondisi seperti ini yang mungkin anak kita lebih banyak dengan gadgetnya, ya, dengan handphonenya. Maka gimana kita memberikan fasilitas kepada anak-anak kita ini di rumah dengan senyaman mungkin, ya, jangan sampai hilang dari tujuannya, menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga Al-Quran, ya. Bisa misalnya yang biasa kita dengarkan musik, ya, coba kita ganti musik itu menjadi murotal. Itu salah satu bentuk kita kasih fasilitas anak-anak kita supaya memang selalu beriringan bersama, ya, kompak, ya, sehingga nanti menjadi, ya, keluarga Allah. Masya Allah, luar biasa, ya. Luar biasa yang disampaikan Ustaz Hasan mengenai keluarga Allah atau ingin menjadi keluarga Al-Quran itu salah satunya benar tadi, harus kompak ayah bundanya. Karena kan kita mungkin selaku guru di sini cuma menggunakan handphone Ustaz, ya. Sedangkan yang langsung sekarang melihat 24 jam dari yang waktu Allah berikan kepada kita orang tua dan bunda. Jadi Masya Allah, mohon kerjasamanya semuanya, kami dan juga ayah bunda, untuk senantiasa menjaga Ananda untuk senantiasa berinteraksi bersama dengan Quran. Masya Allah. Baik Ustaz Hasan, ya, makasih banyak nih, ya, banyak sekali. Sebenarnya pengen menjadi keluarga Quran itu banyak sekali, ya, pembahasan itu. Tapi ya kita waktunya singkat Ustaz, ya. Kemudian Ustaz, anak-anak kan kondisi sekarang masih di rumah, ya, masih di rumah. Begitupun ayah bundanya juga, ada yang menemani di rumah, ada juga yang mungkin bekerja, Ustaz. Menurut antum nih yang antum lakukan, ya kan, sekarang baik kepada keluarga, kepada anak-anak, dengan kondisi seperti ini, apa sih hikmah yang bisa kita ambil, ya kan, hikmah yang bisa kita ambil untuk terus menjadi ahlul Quran? Kira-kira menurut antum seperti apa? Hikmahnya apa sih kondisi seperti ini? Hikmahnya banyak, ya Pak Imam. Salah satu hikmahnya adalah kita semakin dekat dengan keluarga kita. Itu hikmahnya. Salah satunya, ya. Ya. Dengan kondisi seperti ini, kita bekerja di rumah, gitu, ya, kita beraktivitas di rumah itu semakin dekat dengan anak.
justru inilah momen terbaik kita. Tuh, Masya Allah. Anak-anak kita Jangan ini, lupa catat ya, ya. ini momen terbaik kita. Anak-anak kita ini di usia emas, Pak Iman. Di Usia emas, usia unggul-unggulnya. unggulnya ketika mencari jati diri, ya. Kan cerdas anak-anak kita. Tanpa kita ajari, kadang lebih pintar dari kita. Masya Allah. Tapi anaknya usia emas, makanya manfaatkan usia emas ini. Jangan disia-siakan. Usia emas, ya ini sampai usia kira-kira 20 tahunan lah ya. Ini usia emas. Makanya masukkan ya memori-memori yang positif di dalam ya, di dalam akal atau pikiran anak kita. Insya Allah ini momen yang bagus kalau temani kita, yang kemudian kita tumbuhkan kepercayaan kepada anak kita. Kasih tanggung jawab berarti. Tanggung jawab, Iya. kepercayaan. Kemudian kita sapa lagi, tadi sudah mengerjakan belum? Nah, kalau belum, kenapa tadi belum dikerjakan? Ini jangan kita kasih tugas kemudian kita Lepas, kita lepas, nggak selesai kita marahi. Nah, ini sebuah kondisi yang kurang bagus ya dalam kondisi seperti ini. Ya. Selain misalkan kita lebih dekat sama keluarga, apalagi nih Pak Ustaz? Hikmahnya dengan wabah seperti ini tadi kan lebih dekat. Mungkin anak-anak kan biasanya ya di Atofik ini kan sekolah dari pagi pulang sore. Ya. Nah sekarang terus dari pagi sampai pagi lagi ya di rumah terus gitu maksudnya. Apalagi nih selain dekat dengan keluarga, apalagi yang harus dibangun, yang harus ditumbuhkan. Makanya gini Pak, dalam kondisi seperti ini hikmah itu sangat banyak sekali. Banyak Ya. Ada salah satu hikmah yang besar yang menjadikan kita ya, bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita harus selalu ya dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran itu harus ditambah. Ya, gimana cara berinteraksi? Dalam bukunya ya Sayyid Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, dalam bukunya Ta'amul Ma'al Quran, bagaimana berinteraksi dengan Quran, beliau memberikan empat hal. Yang pertama harus diperbanyak membaca. Banyak membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini salah satu fungsinya adalah memperlancar bacaan kita. Ya, ada di antara kita mungkin Meskipun terbata-bata, Ustaz. justru yang terbata-bata malah mendapat 2 pahala, ya kan? Jadi jangan susah semua. 2 pahala. Semangat terus. Yang lancar bagaimana? Yang lancar lebih luar Bagus, biasa ya. lagi ya. Itu yang pertama baca. Kemudian yang kedua banyak menghafal. Ya, menghafal. Kondisi seperti ini kita harus dekat dengan Allah. Gimana cara dekat dengan Allah? Kita menghafal. Dan orang yang menghafal Quran adalah keluarga Allah. Kita harus perbanyak menghafal. Target di Atofik cuma 5 juz. Mungkin karena kondisi seperti ini bisa lebih dari 5 juz. Dan ini kita buktikan ketika masa pembelajaran PJJ seperti ini. Kita coba salah satu siswa kita coba kamu hafal 1 halaman. Alhamdulillah bisa Pak, ini 1 halaman. Masya Allah. Kita kasih waktu cuma 30 menit. Nah, ini kan Itu usia teruji yang ya? sangat emas, teruji ya, usia yang sangat emas, kemudian bisa memanfaatkan waktu, konsentrasi tinggi, alhamdulillah bisa selesai 1 halaman. Yang ketiga tadabbur ya, tadabbur ini juga penting. Ini salah satu bentuk supaya kita dekat dengan Al-Quran adalah mentadabburi, memahami isinya, tidak tahu artinya sedikit-sedikit. Ya, aqimus sholat artinya apa sih? Oh, mendirikan sholat. Wa'atuz zakat artinya apa ya? Oh, menunaikan zakat. Sudah kita kerjakan belum? Makanya yang keempat ini, yaitu beramal atas apa yang ada di dalam Al-Quran. Mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, ketika tadi ada perintah aqimus sholat, tuh sudah didirikan sholat belum? Sholat pada diri kita. Ya. Kalau belum anak kita, nah ayo bangun sholat subuh. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari mengamalkan isi dari Al-Quran. Nah, inilah yang menjadikan kita akan semakin cinta dengan Al-Quran, kita akan semakin dekat dengan Al-Quran dan menjadi pilihan keluarga Allah. Masya Allah. Dengan 4 poin tadi ya. Membaca, kemudian menghafal, mentadabburi, dan mengamalkan. Masya Allah. Jadi mustahil sekali ya orang penghafal Quran atau ahli Quran tapi kelakuannya mohon maaf misalkan kurang baik. Iya, karena tadi tidak mentadabburi Al-Quran dengan baik sehingga tidak mengamalkannya. Jadi 4 ini nggak boleh lepas ya, harus lepas. Ya. Bahkan dalam salah satu hadis ya Rasulullah itu membenci orang yang sudah hafal Quran tapi dia Al-Quran tidak sampai ke hati, hanya di tenggorokan saja. Cuma baca doang. Baca aja, tidak membekas dalam hatinya. Nah, ini dibenci. Ya, Al-Quran ini kan cepat dihafal juga cepat hilang Pak. Masya Allah luar biasa. Ustaz. Makanya ada tips misalnya, aduh kayaknya saya
susah ngapal. Nah itu mendobrak itu gimana Pak? Kasih tahu Gimana caranya? Ya, Ya ada salah satu cara. Kalau kita lupa itu wajar. Maka jangan berpikir saya lupa. Jangan berpikirlah saya baca. Ketika saya lupa saya baca. Ketika saya nggak hafal saya baca. Mungkin Allah kangen kali ya supaya Iya, terus berinteraksi kali ya. Justru itu Pak Iman. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin banyak pahala yang datang kepada kita. Masya Allah. Nih misalnya kita hafal nih hari ini satu halaman, Ya. kemudian besok nggak dibaca lagi. Sudah stop, sudah Pak. Coba Udah, dibaca lupa aja. lupa lagi. Kalau yang orang yang lupa justru dapat pahala banyak sekali. Ya, saya belum lancar Pak, coba ulang lagi. Belum lancar lagi Pak, ulang lagi. Berapa kali diulang? Padahal satu huruf Allah memberikan kebaikan 10 kebaikan. Jadi Kali berapa diulang? Jadi jangan takut gitu ya. Jangan Pak. takut. Lupa itu wajar. Lupa itu adalah hal manusiawi. Tapi yang menjadikan kita ini dekat dengan Quran, lupa harus diganti dengan baca. Lupa kita ganti dengan baca. Kalau lupa baca, Nah, jadi setiap hari kita menikmati aja ya, Menikmati nggak aja. ada ya beban dan sebagainya. Beban. Tapi saya pernah dengar Ustaz gini Ustaz, salah satu dari sekian tadi yang Ustaz katakan dan untuk menjaganya itu kan, menjaganya, merawatnya. Saya pernah kata guru saya, kalau antum menjadi ahli Quran atau pertama ketika hafalan yang Allah anugerahkan ke dalam hati kita, cara merawatnya seperti mengibaratkan seperti pertama menanam pohon katanya Ustaz. Ya. Kalau pohon itu sering disiram pagi sore itu nggak akan bagus. Tapi kalau nggak disiram, betul nggak Ustaz seperti gitu? Betul ya. Betul seperti gitu ya. Ini namanya nanti kiat selanjutnya. Ya, di dalam menghafal Quran itu ada kira-kira ada tiga fase. Kan ini anak-anak kita nih banyak bisa hafalan Iya. Ustaz. Mungkin harus dikasih tahu diibaratkan seperti gini loh gitu. Fase pertama itu adalah fase awal menghafal. Fase awal. menghafal. Fase kedua adalah fase kita sudah hafal. Ya, sudah hafal. Yang fase ketiga ini Pak yang harus dirawat benar. Tumbuhan kalau tidak dirawat akan Mati. ya, akan mati, Layu, kering, layu. layu. Gimana cara merawatnya? Dengan murojaah. Itu Kita selalu terus murojaah terus ya. Ya, murojaah. Maka di dalam sebuah lembaga atau pesantren Al-Quran itu selalu punya moto, menghafal sekali, murojaah seumur hidup. Ini murojaah itu bukan hanya sekali saja, setiap pagi tidak, tapi seumur hidup sampai kita nanti meninggal kita murojaah terus. Coba, kayak saya pernah dengar tuh masnya menghafal Al-Quran, murojaah setiap hari. Kayak gitu ya? benar itu istiqamah. Coba Pak Iman kita bisa melihat apakah kita lupa bacaan surat Al-Fatihah? Insya Allah sih enggak ya. Tidak lupa berapa kali diulang? Masya Allah dalam satu hari yang wajibnya 17 misalnya. Iya, minimal 17 kali. Ya, bisa banyak lagi ya. Maksudnya selalu suruh murojaah. Makanya biasanya dalam penghafal Quran itu minimal dalam hidupnya satu surat itu dimurojaah kira-kira 300 kali. 300 kali. Ya. Coba sudah berapa banyak Al-Fatihah kita? Jadi gampang sekali mungkin kaidahnya maksudnya. Ya. Bisa karena terbiasa gitu aja kali ya. Oh, Lebih bisa. gampang ya bisa karena terbiasa teman-teman. Masya Allah. Ini yang Luar biasa ya. Yang harus kita rawat. Jadi penting sekali merawat juga ya, jangan biarkan begitu saja. Tapi dalam murojaah itu juga ada caranya Pak Iman. Caranya misalnya surat kita ambil juz berapa tuh? 30. Juz 30 ada Ya. takbir sama an-naba. Ya, an-naba terlalu lancar dan mungkin di murojaahnya 3 kali. Takbir agak susah, bedakan mirip-mirip dengan Iya, awal benar. ayat itu. Ya, dia harus lebih, jangan sama dengan an-naba di murojaahnya. Mungkin bisa 6 kali atau mungkin bisa 10 kali. Harus yang susah, yang Harus lebih banyak. harus lebih banyak porsinya sehingga nanti akan ketemu sama. Ya, ketemu sama. Baik Ustaz Hasan, Masya Allah ini waktunya nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ya kan. Waktu begitu cepat sekali. Alhamdulillah kita berada di akhir sesi, kalau bahasa saya kan akhir sesi tadi yang Ustaz Hasan simpulkan ya. Bisa minta kesimpulan Ustaz dari sekian banyak tadi dari menjadi keluarga Quran, kemudian tadi kan banyak sekali ya yang Ustaz Hasan sedikit aja kesimpulannya. Ini Untuk dari teman-teman semua. dari semuanya itu Pak Iman. Ya. Dari awal tadi saya jelaskan menjadi keluarga Al-Quran. Ya, Al-Quran salah satu cirinya adalah mukminun haqqa. Ya, kemudian ada ciri yang satu lagi yang ini menjadikan
kesimpulan dari semuanya. Apa itu? Al-mukhlasin. Jadi orang-orang yang benar-benar ikhlas. Bukan hanya ikhlas, Pak. Kalau ikhlas mukhlis. Mukhlisin. Tapi bisa mengamalkan. Mukhlasin benar-benar dia ikhlas. Karena setiap hari dia taat kepada Allah, setiap hari dia baca Quran, setiap hari dia menghafal Quran, maka dengan sendirinya dia akan keikhlasan itu sudah dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya kepada. Nggak berpikir lagi. Ya. Bahkan di dalam surat, kalau kita lihat surat apa? Surat Sot, surat As-Sofat ya. Iblis itu mengganggu manusia. Ya, Allah kasih umur yang sangat panjang, bisa mengganggu manusia, tapi dia tidak bisa mengganggu orang-orang yang mukhlas. Nah, ini luar biasa. Maka dalam menjaga Al-Quran ini, menjadi Al-Quran ini harus kita menjadi orang yang mukhlas, ya. Ketaatan kita harus berjuang, banting terus. Pokoknya kita jungkir balik, jungkir balik ini untuk mengerahkan kekuatan kita untuk selalu menjadi keluarga Allah. Ini penting ya. Kemudian Ya, itu aja mungkin Pak Iman. itu aja. Jadi mukhlas itu pokok utama dari sekian yang kita lakukan supaya menjadi ahli Quran. Baik, Ustaz Hasan, terima kasih banyak sebelumnya Ustaz Hasan. Di akhir ini tadi setelah kesimpulan, mungkin saya minta kepada Ustaz Hasan, bolehlah sebutkan 5 harapan lah bahasanya asik. 5 harapan mengenai atau keinginan Ustaz terhadap SMP PA Taufik dan anak-anak yang kita bina. 5 aja boleh. Keinginan Ustaz gimana supaya Taufik berkembang, kemudian anak-anak yang mungkin di rumah yang sedang menonton hari ini boleh. Oke, keinginan pertama Pak Iman, Ya. Mengharapkan dari sekian murid Al-Taufik ini ada satu hafiz Al-Quran. Keinginan Ustaz, Masya Allah. Satu yang kita didik, Masya Allah. Kan dari kita bakalan Masya Allah. Dari kita 3 tahun di sini udah 30 juz gitu. Juz, ya. Masya Allah, amin amin amin. Kita berdoa insya Allah. Iya. Kemudian pun Allah itu Insya Allah ya. menjadikan hal itu. Nah, kemudian yang kedua, ada di antara para guru ini ya yang sudah atau yang punya hafalan 30 juz. Ya, guru-guru yang bukan guru Al-Quran, kalau guru Al-Quran otomatis sudah punya semangat untuk menjaga hafalannya. Guru-guru umum ini, ya, guru umum matematika, guru IPA, bahasa Indonesia, ini kalau punya hafalan 30 juz, Masya Allah bagaimana mengaplikasikan ya kandungan-kandungan Al-Quran dalam pembelajaran. Matematika gimana nanti ada masuk materi-materi Al-Quran, IPA bagaimana bisa masuk materi-materi apa ini luar biasa. Ini juga harapan kita. Jadi Al-Quran tidak hanya sekedar dihafal, dibaca, tapi juga menjadikan roh ya, jiwa ketika kita mengajarkan. Ayo semangat para dewan guru semua, bisa ya. Karena kita juga punya program kan, Ustaz. Kita juga kan nggak cuma memberikan kepada anak-anak semua hafal, tapi kita juga disuruh hafal kan. Program yang antum ini juga. Jadi ayah bunda semua anak-anakku, guru-guru juga sama menghafal juga insya Allah. Itu yang kedua harapan. Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga gimana Ustaz? Baik, yang harapan. Ya harapan kami ya karena sekolah ini sudah unggul Pak ya, insya Allah unggul di Kota Depok. Harapannya lebih daripada unggul Pak, jadi istimewa. Ya, Menginspirasi bagi yang lain. inspirasi bagi semuanya. Ya, bahwa sekolah ini adalah sekolah yang menjadi rujukan nantinya ya. Amin. Yang Al-Quran atau kurikulum yang lain. Keempat, harapannya ya ayah bunda yang di rumah tetap sabar dalam mendidik putra putrinya ya, karena kesabaran itu akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Masya Allah. Dan semoga doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Sabar itu dengan takwa ya, beriringan ya. Maka kita akan mempunyai anak yang qurrata a'yun, Yang diharapkan. dipandang menyenangkan sesuai dengan keinginan kita, cita-cita kita. Itu harapan kita bersama. Di mana solihin yang mungkin setiap didoakan oleh solihin, jadi anak yang soleh. dan yang terakhir. Yang terakhir ya harapannya insya Allah nanti karena bekerja keras semuanya ya, kita guru di sini kerja keras, orang tua di rumah bekerja keras,
mendidik putra kita. Kita mohon pada Allah semoga kita nanti dimasukkan surga bersama-sama. Amin. Ya, Masya Allah. Ini yang Cita-cita yang sangat ini mulia. sangat tinggi, yang sangat mulia, masuk surga bersama-sama. Ya. Bukan cuma di dunia kita bersama, bersama, mereka nanti di akhirat surga bersama. Masya Allah, luar biasa 5 harapan yang Ustaz Hasan sampaikan tadi. Baik, sahabat semua, ayah bunda, teman-teman semua, anak-anakku semua yang menyaksikan tayangan ini di media At-Taufik, media yang menjadi inspirasi dan yang pasti banyak motivasi insya Allah. Baik, makasih banyak sebelumnya. Saya Imanul Jaman dan bersama Hasanuddin. Masya Allah pamit undur diri. Mohon maaf sebelumnya bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.